Di sebuah kampung kecil bernama Tanjung Serai, di pinggir kota Lubuk Raya, hidup seorang pria berusia 34 tahun bernama Nafi. Tubuhnya tinggi agak kurus, kulit sawo matang terbakar matahari. Sehari-hari, ia hidup sederhana bersama istrinya, Maria, dan putra mereka yang baru berusia 7 tahun, Adit. Rumah mereka berdinding papan, catnya mulai pudar dimakan hujan dan panas, tapi selalu bersih. Di belakang rumah ada kebun kecil berisi beberapa pohon pisang dan semak kopi tua yang jarang berbuah. Nafi dulunya bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan sungai, tapi sejak dermaga itu tutup setahun lalu, ia hanya mengandalkan kerja serabutan, bersih-bersih halaman tetangga, membantu mengangkut hasil panen, bahkan kadang ikut narik becak motor milik sepupunya. Suatu sore yang gerimis, Nafi sedang duduk di teras sambil menambal sandal putranya, ketika tetangganya, Bang Roni, lewat sambil memanggil. "Vi, kau lagi cari kerja kan? Ada kabar bagus. Pabrik pengolahan kelapa sawit di ujung jalan lintas sana buka lowongan. Katanya butuh orang buat bagian gudang. Gajinya lumayan, apalagi buat ukuran kampung kita." Nafi mengangkat kepala. "Pabrik yang mana? Yang dekat Simpang 3 itu?" Bang Roni mengangguk. "Iya, katanya udah lama nggak beroperasi, tapi sekarang mulai lagi. Aku tadi lewat, ada papan lowongan kerja ditempel di gerbang." Hati Nafi langsung berdebar. Selama ini, pabrik itu terkenal angker. Orang-orang di kampung menyebutnya pabrik sawit tua, karena dulu sempat tutup mendadak. Alasannya tidak pernah jelas. Ada yang bilang karena mesin rusak, ada juga yang bilang karena ada kecelakaan kerja. Tapi Nafi tidak pernah peduli soal gosip. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan. Keesokan harinya, selepas subuh, Nafi berangkat ke pabrik itu. Jalan menuju sana sepi, hanya ada deretan pohon kelapa sawit yang tinggi menjulang. Udara pagi terasa dingin menusuk. Gerbang pabrik besar itu terlihat sedikit berkarat, tapi cat biru mudanya masih cukup jelas. Di sana benar, memang ada papan tulis besar, bertuliskan, "Dibutuhkan segera tenaga gudang. Hubungi Pak Yudi, Mandor." Nomor teleponnya tercantum di bawahnya. Ia menelepon nomor itu di tempat. Suara di ujung telepon terdengar serak, tapi ramah. "Datang saja ke pos satpam jam 9. Bawa KTP sama ijazah, Mas. Langsung kita tes ringan." Jam 9 tepat, Nafi tiba. Anehnya, gerbang pabrik yang tadi pagi tertutup kini setengah terbuka. Tidak ada satpam yang berjaga. Nafi melangkah masuk, melewati halaman luas yang penuh dedaunan kering. Di kejauhan, terlihat gedung utama pabrik, catnya memudar, beberapa jendela pecah. Tapi entah kenapa, suasana di dalam tidak terasa menyeramkan, lebih ke sepi dan hening. Di dekat pintu gedung utama, seorang pria berkemeja kotak-kotak biru muncul sambil tersenyum. "Nafi ya, saya Yudi, mandor di sini. Mari, saya tunjukkan tempat kerjanya." Pak Yudi berbicara cepat, seperti ingin menghemat waktu. Ia membawa Nafi ke bagian belakang gedung. Di sana ada ruang besar berdebu dengan tumpukan karung dan peti kayu. "Ini gudang. Tugas kau cuma sortir barang. Pastikan yang rusak dipisahkan dan catat di buku. Enggak beratlah. Jam kerja dari jam 8 sampai 5 sore. Minggu libur. Gaji dibayar mingguan." Nafi mengangguk lega. Pekerjaan ini terdengar mudah. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Nafi datang pagi, membersihkan sedikit debu, menyortir barang-barang, lalu mencatat di buku yang sudah disediakan Pak Yudi. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di lorong, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga ia merasa ada orang yang memanggil dari kejauhan,
Namun saat ia keluar, halaman pabrik tetap kosong. Setiap sore, ia pulang membawa cerita singkat pada Maria. "Lumayan, Mar. Nggak berat kerjanya. Gaji mingguan pula. Minggu depan, katanya dapat bayaran pertama." Maria senang, tapi ada sorot ragu di matanya. "Tapi, orang-orang bilang pabrik itu sudah lama kosong, Bang. Aku takut kau..." Nafi langsung memotong. Mungkin orang belum tahu kalau pabrik itu buka lagi, atau baru gudangnya aja yang beroperasi. Buktinya aku kerja di sana, ya ada saja yang disortir. Lagi pula, aku lihat sendiri Pak Yudi tiap pagi datang. Namun, di malam ketujuh, sebuah kejadian membuat Raffi mulai bertanya-tanya. Saat itu hujan deras mengguyur kampung. Nafi sedang duduk di ruang tamu menambal resleting tas kerjanya ketika terdengar ketukan di pintu. Ketukan itu pelan tapi berulang. Maria membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya udara dingin dan bau tanah basah. Saat pintu ditutup, Nafi memperhatikan sesuatu di lantai depan teras. Sebuah buku catatan tua dengan sampul hitam kusam. Buku itu sama persis dengan buku inventaris yang selalu ia pakai di gudang. Saat ia buka, halaman-halamannya kosong. Kecuali di bagian belakang, ada satu kalimat tertulis dengan tinta merah. "Kau sendirian di sana." Malam itu, hujan masih turun deras, mengetuk-ngetuk atap seng rumah Nafi. Maria duduk diam di dekat lampu minyak, memandangi buku hitam yang baru saja mereka temukan di teras. "Bang, ini buku dari pabrik itu kan? Kok bisa ada di sini?" tanya Maria pelan, seolah takut kalau suaranya terlalu keras akan memanggil sesuatu yang tidak diinginkan. Nafi mengangguk pelan. "Iya, sama persis. Tapi ini bukan punyaku. Bukuku masih di meja gudang. Aku yakin." Ia mencoba menertawakan situasi itu, menganggapnya mungkin ulah anak-anak kampung yang usil. Namun, kalimat merah di halaman belakang buku itu tidak hilang dari pikirannya. "Kau sendirian di sana." Tulisan itu seperti menusuk kepala, membuatnya gelisah semalaman. Keesokan harinya, Nafi tetap berangkat kerja. Ia berusaha menganggap semua ini hanya kebetulan. Saat tiba di pabrik, ia melihat Pak Yudi sudah ada di depan gudang. Anehnya, pria itu tampak tergesa-gesa dan tidak seperti biasanya. "Vi, hari ini kau kerja sendirian ya? Saya ada urusan keluar. Selesai jam 5, langsung pulang," ucap Pak Yudi singkat sebelum pergi tanpa memberi kesempatan bertanya lebih lanjut. Sepi itu semakin terasa. Suara hujan semalam digantikan derik engsel pintu gudang yang berat. Nafi mulai bekerja seperti biasa, memeriksa karung, mencatat, dan menyusun kembali. Namun, beberapa kali ia mendengar suara seperti orang menggeser peti dari sudut gelap gudang. Saat ia mendekat, sudut itu kosong, debu di lantai, bahkan tidak terganggu sama sekali. Pukul 11 siang, ia memutuskan keluar sebentar untuk menghirup udara. Di halaman pabrik, dari jauh, ia melihat seorang wanita tua berkerudung lusuh berdiri di dekat gerbang. Wanita itu menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Sebelum Nafi sempat mendekat, wanita itu berjalan pergi, langkahnya pelan tapi tidak menoleh sama sekali. Sore hari, saat pulang, Nafi bertemu Bang Roni di ujung gang. Lelaki itu sedang menjemur jala ikan. "Vi, kau jadi kerja di pabrik sawit itu? Kau hati-hatilah. Orang-orang tua di kampung sini bilang pabrik itu sudah tutup sejak kecelakaan besar 5 tahun lalu. Mandornya, kalau tak salah, namanya juga Yudi, tapi dia sudah meninggal." Nafi terdiam. "Meninggal? Kau pasti salah orang, Bang. Aku tiap hari ketemu Pak Yudi." Bang Roni mengangkat bahu.
Entahlah, aku cuma cerita apa yang kudengar. Kalau kau tak percaya, tanya saja sama Maksum, warung di ujung jalan. Dia saksi waktu kejadian. Ucapan itu membuat Nafi tak bisa tidur malamnya. Maria mencoba menenangkan. Mungkin cuma nama yang sama, jangan terlalu dipikir. Tapi di hati kecilnya, Maria pun mulai merasa tidak tenang. Apalagi malam itu mereka kembali mendengar ketukan di pintu 3 kali, pelan, teratur. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau minyak solar samar-samar, bau yang sama dengan yang biasa tercium di gudang pabrik. Hari berikutnya, Nafi memberanikan diri mampir ke warung Maksum sebelum berangkat kerja. Perempuan tua itu menatapnya lekat-lekat ketika ia menanyakan tentang pabrik. Nak, pabrik itu memang pernah jaya. Tapi waktu 5 tahun lalu, tangki penyimpanan meledak. Banyak pekerja tewas, termasuk mandornya. Yudi namanya. Sejak itu, pabrik dibiarkan kosong. Tak ada lagi yang kerja di sana. Kalau engkau bilang tiap hari ke sana, hati-hati. Jangan-jangan yang kau temui bukan orang. Ucapan itu membuat bulu kuduk Nafi meremang. Namun, pikirannya berusaha membantah. Tidak mungkin. Aku mengobrol langsung. Aku memegang buku, memindahkan karung, itu semua nyata. Meski begitu, saat ia tiba di pabrik hari itu, suasana terasa berbeda. Gerbang terbuka lebar, namun halaman sepi. Tak ada jejak ban kendaraan, tak ada suara mesin. Di dalam gudang, semua karung yang semalam ia susun rapi kini kembali berserakan. Dan di meja kerjanya, buku catatan yang ia tinggalkan kemarin kini terbuka di halaman terakhir. Ada tulisan baru di sana dengan tinta merah. Buku itu seharusnya tidak berada di rumahmu. Pagi itu, Nafi berangkat kerja seperti biasa. Namun, sebelum ia melangkah keluar rumah, Maria menarik tangannya. Bang, kalau kau merasa ada yang aneh, jangan dipaksa. Uang bisa dicari, tapi kalau sampai kau sakit atau kenapa-kenapa, Nafi tersenyum menenangkan. Aku baik-baik saja, Mar. Mungkin cuma kebetulan. Lagian, kalau aku berhenti, kita mau makan apa bulan depan? Maria terdiam, menunduk. Ia tahu suaminya keras kepala kalau sudah bicara soal kerja. Perjalanan menuju pabrik pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang biasanya riuh kini diam. Angin membawa aroma minyak solar yang tajam. Padahal jarak dari rumah ke pabrik masih hampir 1 kilometer. Sesampainya di sana, Nafi tidak melihat Pak Yudi dimanapun. Ia mencoba memanggil, tapi yang menjawab hanya Gema, suaranya sendiri. Tidak ada pekerja lain, tidak ada suara mesin. Ia memutuskan tetap bekerja. Karung-karung itu harus dipindahkan ke sisi kiri gudang sesuai instruksi kemarin. Tangannya mulai berdebu, punggungnya basah oleh keringat. Namun ketika ia berhenti untuk minum, ia terkejut. Jam tangannya menunjukkan pukul 4 sore. Padahal ia merasa baru bekerja sekitar 1 jam. Bingung, ia keluar gudang untuk melihat cahaya matahari. Dan benar saja, langit sudah oranye, seperti menjelang senja. Bagaimana mungkin waktu berjalan secepat itu? Dalam perjalanan pulang, ia melewati rumah Bang Roni. Tetangga itu sedang duduk di teras sambil merokok. Melihat Nafi, wajahnya terlihat tegang. "Vi, kau baru pulang? Aku tadi siang lewat pabrik. Dari luar, gerbangnya terkunci rapat. Tidak ada orang. Bahkan kudengar suara jangkrik saja dari jauh." Nafi menelan ludah. "Tapi aku di dalam seharian, Bang. Aku kerja seperti biasa." Bang Roni
menatapnya lama, lalu menggeleng. "Entahlah, tapi kalau boleh, besok aku mau ikut kau ke sana. Biar aku lihat sendiri." Malamnya, Nafi menceritakan semua ke Maria. Wanita itu mulai pucat mendengarnya. "Bang, itu sudah tidak wajar. Bisa jadi kau kena entah apa. Aku pun tak tahu. Tapi jangan ke sana sendiri lagi." Nafi mencoba setuju, meski di hatinya ada rasa ingin membuktikan bahwa semua ini hanya kebetulan. Keesokan harinya, sesuai janji, Bang Roni ikut. Mereka berjalan bersama ke pabrik. Jalan setapak itu terasa lebih panjang, udara lebih dingin. Ketika sampai di gerbang, Nafi melihatnya terbuka seperti biasa. Namun, wajah Bang Roni berubah bingung. "Vi, gerbangnya ini terkunci rantai dari luar. Lihat, gemboknya masih utuh." Nafi memandangi pintu itu. Dari sudut pandangnya, rantai itu tidak ada. Gerbang terbuka lebar. Tapi saat ia menyentuhnya, tiba-tiba matanya berkunang-kunang, dan dalam sekejap, ia sudah berada di dalam gudang, berdiri di samping tumpukan karung. Suara berat terdengar dari belakang. "Nafi, kau harus selesaikan ini." Ia berbalik. Pak Yudi berdiri di sana, wajahnya tampak pucat dan mata sayu. Namun sebelum Nafi sempat berbicara, pandangannya kembali gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tepi jalan lintas, sendirian. Bang Roni berlari kecil menghampirinya. "Vi, kau pingsan di depan gerbang. Dari tadi aku manggil-manggil, tapi kau diam saja. Tiba-tiba kau jatuh." Nafi tidak menjawab. Di tangannya, ia memegang buku hitam itu lagi, yang seharusnya ada di rumah. Dan di halaman terakhir, ada kalimat baru. "Besok, semuanya akan jelas." Sejak membaca kalimat "besok, semuanya akan jelas", Nafi sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan lorong pabrik yang panjang, berdebu, dan cahaya lampu redup berwarna kuning yang bergoyang-goyang seperti lampu minyak. Maria tidur memunggunginya, tapi Nafi tahu istrinya juga gelisah. Nafas Maria berat, dan sesekali ia menarik selimut lebih rapat. Menjelang subuh, Nafi membuat keputusan. Hari ini ia akan ke pabrik sendirian. Tidak ada Bang Roni, tidak ada siapapun. Ia merasa harus menyelesaikan sesuatu, meskipun ia sendiri tidak tahu apa. Pagi itu, langit mendung tebal. Jalan menuju pabrik terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti suara alam meredam dirinya sendiri. Saat sampai di gerbang, Nafi mendapati pintu itu setengah terbuka, tanpa rantai atau gembok. Bau minyak solar menyengat, bercampur dengan aroma besi karat. Begitu melangkah masuk, suasana berubah drastis. Udara di dalam lebih dingin, cahaya matahari seolah tidak masuk sama sekali, padahal gerbang terbuka lebar. Lorong menuju gudang diterangi lampu redup yang berkedip-kedip. Suara langkah kakinya bergema panjang. Di dalam gudang, semua karung dan peti kayu yang biasanya ada kini lenyap. Hanya ada lantai kosong, berdebu, dan buku hitam yang tergeletak di tengah ruangan. Nafi mendekat, memungutnya, lalu membukanya. Halaman-halamannya kini penuh tulisan. Nama-nama. Puluhan, bahkan ratusan. Sebagian nama ia kenal. Nama orang-orang kampung yang dulu bekerja di pabrik itu. Di halaman terakhir, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Nafi bin Syahrul, gudang, 7 hari. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Nafi berbalik. Pak Yudi berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, mata cekung, bibirnya bergerak pelan. "Kau tidak seharusnya ada di sini. Tapi sejak hari pertama kau masuk,
kau sudah terikat. 7 hari, itu batasnya. Kalau kau bertahan sampai malam ini, kau akan tetap di sini selamanya. Nafi menelan ludah. Terikat? Maksud Bapak apa? Pak Yudi menatapnya lama, lalu berjalan mendekat. Pabrik ini memang sudah kosong. Yang kau lihat selama ini hanyalah bayangan masa lalu. Setiap kali kau datang, kau bekerja di antara mereka yang sudah pergi. Dan buku itu adalah daftar yang tak boleh bertambah. Udara di sekeliling mendadak terasa lebih dingin. Dari sudut ruangan muncul sosok-sosok buram seperti bayangan manusia bekerja, mengangkat karung, menulis di meja. Suara mereka samar, seperti gema jauh. Pak Yudi mengulurkan tangan ke arah buku hitam itu. Kalau kau ingin pulang, bakar buku ini sebelum matahari terbenam. Tanpa banyak bicara, Nafi berlari keluar. Jalan yang ia tempuh terasa jauh lebih panjang. Napasnya tersengal, dan setiap kali ia menoleh, ia melihat siluet pekerja-pekerja itu berjalan mengikutinya dari kejauhan. Ketika ia hampir sampai di gerbang, langkahnya terhenti. Gerbang itu kini tertutup rapat dengan rantai besar. Dari balik jeruji, ia melihat Maria dan Bang Roni berdiri di luar, berteriak memanggil namanya. "Bang, cepat keluar, matahari mau tenggelam!" teriak Maria, wajahnya pucat dan matanya berlinang. Nafi menatap buku di tangannya, lalu melihat sekeliling. Sosok-sosok buram itu kini berdiri mengelilinginya, semakin jelas wujudnya. Beberapa tanpa wajah, beberapa dengan luka di kepala dan tubuh. Di tengah ketakutan itu, ia mengingat pesan Pak Yudi. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan korek api kecil dari saku. Api pertama gagal, angin dingin, seperti meniupnya padam. Ia mencoba lagi, dan kali ini api menyala. Ketika lidah api menyentuh sampul buku, suara teriakan nyaring menggema di seluruh pabrik. Sosok-sosok buram itu memudar satu persatu, dan rantai gerbang terlepas dengan sendirinya. Nafi segera berlari keluar, langsung dipeluk Maria yang menangis. Mereka berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang. Namun, di detik terakhir sebelum tikungan, Nafi sempat melihat sosok Pak Yudi berdiri di depan gerbang pabrik, tersenyum tipis sambil mengangguk, lalu menghilang perlahan seperti kabut. Sore itu, setelah berhasil keluar dari pabrik, Nafi dan Maria tidak langsung pulang. Mereka duduk di teras rumah Bang Roni sambil menenangkan napas. Maria masih menggenggam tangan suaminya erat-erat, seolah takut Nafi akan menghilang lagi jika dilepas. Bang Roni menatapnya serius. "Vi, dari jauh aku lihat kau berdiri di depan gerbang, diam seperti patung. Tapi waktu aku dan Maria teriak-teriak, kau malah kelihatan berjalan masuk lebih dalam. Tiba-tiba saja kau lari keluar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam?" Nafi terdiam lama. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi suaranya tercekat. Akhirnya ia berkata pelan, "Ada sesuatu yang mengikatku di sana. Dan satu-satunya cara keluar adalah membakar buku itu." Bang Roni mengernyit. "Buku?" Nafi mengangguk. Tapi saat ia merogoh sakunya, buku hitam itu sudah tidak ada. Hanya ada sisa abu tipis di telapak tangannya, seperti debu yang hangatnya baru hilang. Malam itu, di rumah, Maria membuatkan teh panas. Mereka duduk berdua di dapur. Lampu redup, suara jangkrik terdengar dari luar. "Bang, aku takut kehilanganmu," ucap Maria lirih, menunduk. "Aku juga takut, Mar. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang ingin aku tahu di sana."
bukan cuma soal hantu atau pabrik kosong. Lebih dari itu, Maria menatap suaminya. "Kau yakin semua sudah selesai?" Nafi menghela napas panjang. "Aku tidak tahu." Keesokan paginya, kabar cepat menyebar di kampung. Beberapa orang mengaku melihat asap tipis keluar dari area pabrik semalam, padahal tak ada yang tinggal di sana. Maksum, pemilik warung, datang menemui Nafi. Wajahnya serius, tapi suaranya lembut. "Nak, kau mungkin diselamatkan. Banyak yang tak kembali kalau sudah masuk daftar di buku itu. Kau mungkin salah satu yang beruntung." Nafi menatap Maksum. "Mak tahu soal buku itu?" Wanita tua itu mengangguk pelan. "Buku itu milik mandor lama, Yudi. Dia yang mencatat semua pekerja. Setelah kecelakaan, nama terakhir yang ia tulis adalah namanya sendiri. Sejak itu, katanya, kalau ada orang baru yang masuk dan tertulis di buku itu, dia tak akan bisa keluar." Maria menggenggam lengan Nafi, lebih erat mendengar penjelasan itu. Malamnya, Nafi duduk di teras seorang diri. Angin membawa aroma samar minyak solar. Ia memandang jauh ke arah jalan menuju pabrik, gelap pekat di bawah cahaya bulan separuh. Dalam diam, ia seperti melihat sosok Pak Yudi berdiri di ujung jalan, memberi isyarat hormat, lalu menghilang. Alih-alih takut, Nafi merasakan sesuatu yang aneh, seperti rasa terima kasih. Mungkin meski sudah tak lagi hidup, Pak Yudi menolongnya keluar dari tempat itu. Sejak kejadian itu, Nafi tidak pernah lagi menginjakan kaki di area pabrik. Jalan setapak menuju gerbang yang dulu ia lewati setiap pagi kini, seperti memiliki bayangan tersendiri, sunyi, dingin, dan menatap balik pada siapapun yang berani lewat. Hari-hari berikutnya, ia membantu Bang Roni memperbaiki perahu dan menjadi buruh angkut di pasar. Penghasilan tidak sebesar gaji di pabrik, tapi Maria terlihat lebih lega. Senyum istrinya kembali muncul, dan tawa Adit, anak mereka, kembali memenuhi rumah. Namun, kadang-kadang, saat Nafi melintas di simpang 3 dekat pabrik, ia melihat gerbangnya terbuka sedikit. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tapi di kejauhan, ia merasa seperti ada sosok berdiri. Mungkin hanya imajinasi, mungkin juga bukan. Suatu sore, Maria memanggilnya dari dapur. "Bang, ada orang tua nyari kau." Nafi keluar, dan di depan rumah berdirilah seorang perempuan tua, berkerudung lusuh, wanita yang pernah ia lihat di gerbang pabrik pada hari-hari awal bekerja di sana. "Nak, ini milikmu," ucapnya sambil menyerahkan sesuatu. Di tangannya, sebuah potongan kecil sampul buku hitam. Bagian pinggirnya hangus, tapi di sudutnya masih tertulis namanya, Nafi bin Syahrul. "Itu sisa yang tersisa. Simpan baik-baik. Biar kau ingat, bukan semua yang terlihat itu nyata. Dan bukan semua yang nyata bisa dilihat," katanya. Lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Nafi memanggilnya, tapi perempuan itu sudah menghilang di tikungan gang. Malamnya, ia duduk di teras, memandangi potongan buku itu. Maria duduk di sampingnya. Adit tertidur di pangkuannya. "Kau akan buang itu?" tanya Maria. Nafi menggeleng pelan. "Tidak, aku akan simpan. Supaya aku ingat, hidup ini bukan cuma soal kerja dan uang, tapi juga soal pulang." Maria menatapnya lama, lalu tersenyum hangat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga pisang dari kebun belakang. Untuk pertama kalinya, setelah seminggu yang menegangkan, dada Nafi terasa benar-benar lega. Beberapa hari kemudian,
Kabar beredar bahwa pemerintah akan membongkar pabrik sawit tua itu untuk dijadikan gudang logistik. Orang-orang kampung heboh membicarakan rencana itu. Sebagian setuju, sebagian takut. Bagi Nafi, pabrik itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah pengingat bahwa ada dunia lain yang berjalan di samping kita. Kadang terlihat, kadang tidak, dan kadang memanggil tanpa kita sadari. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung rendah, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman pabrik. Semua lampu menyala, suara mesin bergemuruh. Pekerja-pekerja lalu lalang, dan di ujung lorong, Pak Yudi berdiri. Pria itu mengangkat tangannya, tersenyum, dan berkata, "Kau sudah pulang. Terima kasih." Nafi terbangun dengan senyum kecil di bibirnya. Ia memandang ke arah Maria yang tidur nyenyak di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sepenuhnya bebas.